Pengemudi ojek daring di Bandar Lampung bernama Jody Wijaya, warga Kelurahan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Minggu malam menjadi korban pengeroyokan pemilik dan karyawan warung makanan cepat saji. Korban mengalami luka lebam di wajah dan tubuhnya dan sudah melaporkannya ke polisi. Ini kan bekasnya nih. Nggak tahu kalau masih ada nggak di sini. Menurut korban, kejadian itu bermula saat ia mendapat pesanan di rumah makan itu. Namun makanan yang diberikan berbeda dari pesanan yang diminta sehingga ditolak pemesan. Jody meminta penggantian dari pihak rumah makan, namun ia malah dikeroyok setelah sebelumnya terlibat adu mulut. Dia nggak terima. Terus? Yang setengah itu karyawannya. Nah yang karyawan itu biasa menantang buat tantang balik. Nah ujung-ujungnya ada yang dari kiri itu karyawannya juga itu. Mungkin dia lagi dari rumah samping itu. 7 orang. 7 orang? Termasuk pemilik resto aja? Pemilik restonya itu bang. Yang pakai singlet di video ada dia. Kita sudah laporan polisi ya? Udah semua. Selesai dari itu langsung gua lapor. Sampai selesai baru pagi ini gue nyampe sekarang juga belum tidur bang. Pemilik warung makan mengatakan jika pengeroyokan itu disebabkan korban yang memukul terlebih dahulu seorang karyawannya. Meski telah dijanjikan akan diganti makanan yang dikomplain pelanggan, namun korban saat itu terus memprotes dan keributan pun tidak terhindarkan. Ya karena kawannya satu ditarik kerahnya kan, nah karyawan saya yang lain kan ngerasa nggak terima dia, namanya masih muda kan. Tapi sebelumnya sempat ditengahi itu Pak ya? Ya udah saya tengahin, sudah bolak-balik saya tengahin, sampai 2-3 kali saya tengahin, drivernya ngotot besi keras terus. Mendengar kabar rekannya dikeroyok, puluhan pengemudi ojek daring pada Senin pagi mendatangi warung makan yang juga berada di wilayah Kelurahan Labuhan Ratu. Mereka meminta pengeroyok rekan mereka ditindak secara hukum. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung. Kami dari Bapak Kapolres. Dalam waktu 2 pekan, jajaran Polres Lampung Utara menangkap 17 penjahat jalanan. 2 tersangka ditembak kakinya karena mencoba melawan saat akan ditangkap. Dari hasil pemeriksaan polisi Senin pagi, para tersangka ada yang merupakan penjahat baru hingga residivis. Mereka ditangkap karena terlibat berbagai tindak kriminalitas, yakni pencurian motor, pembegalan, pencurian hewan ternak, perjudian, hingga kepemilikan senjata. Berbagai barang bukti juga turut disita seperti senjata api rakitan, senjata tajam, beberapa unit motor, kunci T, hingga uang tunai. Dengan 17 pelaku, ada yang kita lakukan tindakan tegas terukur. Ya, karena ada pelayanan dari pelaku, sehingga kita berikan tindakan tegas terukur pada kasus curanmor ya. Polisi berjanji akan terus berperang melawan semua bentuk kriminalitas jalanan hingga peredaran narkoba. Polisi meminta bantuan masyarakat untuk melaporkan jika melihat tindakan melawan hukum. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Penutupan Jalan Sumatera lintas tengah di Lampung Utara yang dimulai pada Senin dini hari jebol. Ratusan kendaraan dari arah Bandar Lampung maupun dari arah Sumatera Selatan terjebak kemacetan panjang akibat adanya perbaikan jembatan di Desa Waikunang, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara. Para pengemudi mobil mengatakan tidak mengetahui informasi adanya penutupan jalan di Lampung Utara. Tahu nggak malam ini jalan lintas tengah Sumatera ini ditutup bang? Nggak tahu Pak, kurang tahu. Belum ada info soalnya. Jadi kita kejebak di sini. Iya kejebak Pak. Udah berapa jam tadi? Dari jam berapa tadi? Jam 8 Pak. Tujuan kita dari mana mau ke mana? Saya dari Lahat ini. Oh gitu ya. Mau pulang. Jalan lintas tengah Sumatera yang di Lampung Utara akan ditutup bang? Nggak tahu bang.
Jadi gimana bang ini bang kalau udah kayak gini bang? Nggak tahu pak, Tadi ngantri udah berapa lama bang? paling baru 1 jam. Polisi akhirnya membatalkan penutupan Jalan Sumatera lintas tengah di Lampung Utara. Ratusan kendaraan yang telah terlibat kemacetan panjang tidak memungkinkan untuk diminta putar arah melalui jalur alternatif di Kota Bumi dan Bukit Kemuning karena jaraknya terlalu jauh. Polisi akhirnya memperlakukan sistem buka tutup bagi kendaraan yang akan melewati jembatan yang sedang diperbaiki. Terjadi kemacetan sepanjang 2 kilo dari arah Kota Bumi dan 2-3 kilo dari arah Palembang. Terjadi karena sebagian sopir mungkin tidak mengindahkan pemberitahuan yang sudah kita sebar. Ditambah juga pekerjaan jalan yang memang sedang dilakukan oleh proyek dengan kegiatan yang masih ada trouble dalam pelaksanaan pekerjaannya. Demikian. Senin siang, arus lalu lintas di Jalan Sumatera lintas tengah Lampung Utara tetap dibuka. Petugas memberlakukan sistem buka tutup karena jembatan yang sedang diperbaiki hanya bisa dilewati oleh kendaraan dari satu arah saja. Ardi Johaba melaporkan dari Lampung Utara. Beginilah kondisi jalan lintas Suwo Sukabumi, tepatnya di Desa Tebak Liok, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, jika memasuki musim penghujan. Jalanan tersebut berubah menjadi kubangan lumpur, dan tentu saja butuh perjuangan untuk melintasinya. Mantap jalannya. Lihatlah saja perjuangan motor dan mobil saat melintasinya. Para pengemudi harus sangat berhati-hati jika tidak ingin tergelincir atau bahkan terperosok. Terlebih kendaraan truk yang mengangkut barang, tentu risiko kecelakaan mobil terguling sangat besar. Kita dari mana mau kemana ini bang? Dari Suwoh mau ke Batu Brak, Liwa. Ngangkut apa ini? Ngangkut beras. Ngangkut beras. Iya. Terus sekarang gimana ini keadaan gitu? Jalannya kayak gini ya, mau gimana lagi? Bisa dilalui nggak? Bisa tapi harus ditarik. Sudah berapa lama kita terjebak di sini? Dari pagi. Dari pagi? Iya. Untuk membantu para pengendara, beberapa warga sekitar menyediakan jasa menarik mobil. Warga menggunakan mobil dengan penggerak 4 roda atau double gardan yang rodanya pun sudah dibaluti rantai. Untuk jasanya tersebut, mereka memberikan tarif Rp50.000 hingga Rp100.000 untuk sekali tarik. Memang setiap hari apa gimana kita di sini? Kalau setiap hujan, kalau kondisi jalan licin ya pasti kami ke sini. Jadi tiap hujan kondisi jalannya berubah jadi kayak gini Pak ya? Iya, kadang-kadang tengah malam juga ditelepon sama orang, suruh jemput. Untuk biaya penarikan ini berapa sih Pak satu mobilnya? Kalau yang mobil kecil kayak ini tadi 50.000, kalau yang mobil gede 100.000. Menurut warga di desa ini, kerusakan jalan tersebut sudah terjadi sejak lama. Warga mendapat kabar dari Pamong bahwa jalan akan diperbaiki, namun belum tentu kapan terlaksananya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Barat.